Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Sampurasun. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sebetulnya tadi siang Aki bersilaturahmi ke Kabupaten Subang. Tapi materi yang akan disajikan kelihatannya belum selesai. Insya Allah kita selesaikan dulu malam ini tentang jawaban 10 langkah PLKB. Bila kemarin diurai bagaimana caranya supaya kita tetap berdasar pada 10 langkah PLKB, ini tidak berarti tidak berkembang, ya. Aki setuju bahwa media sosial, bahwa segala macam itu bisa, tapi itu semua juga tetap berpedoman. Jadi kalau media sosial itu mau digunakan, gunakanlah yang pertama untuk pendekatan tokoh formal, untuk pendataan bisa saja, ya. Kan sekarang ada data online bisa saja, tapi runtuyannya itu, ya, begitu. Ini ada satu cerita pengalaman Aki tentang bagaimana cara menerapkan 10 langkah kepada teman-teman yang baru masuk BKKBN. Yaitu ketika Aki berada di Cianjur, waktu itu Bu Mari, kepala BKKBN Cianjur, menunaikan ibadah haji yang biasanya liburnya itu adalah 2 bulan, ini minta libur panjang menjadi 3 bulan. Kurang lebih begitu. Pak Suhemi menunjuk Aki untuk sementara tugas di Cianjur. Itu ya, yang Aki ceritakan bahwa sedang di Cianjur itu Aki disuruh membawa apa ke Lampung. Tahun 93 itu ya, yaitu membawa Harganas itu. Hari keluarga itu ya, membawa kesenian dari sini. Itu sudah cerita Aki. Nah, saat Aki masuk ke Cianjur, saat itu pula berbarengan dengan 32 ajun PKB masuk PNS di Kabupaten Cianjur. Nah, setelah Aki berkenalan, sekarang apa dulu yang harus kita kerjakan? Mereka siap bekerja apa saja. Aki berpikir dengan si Kang Dedi, ya, Dedi Setiabudi itu almarhum, yaitu kasih KPL. Ada si Kang Rahmat di situ. Ada siapa lagi ya? Pak Malim atau dan sebagainya lah, teman-teman Aki di situ. Bagaimana kalau mereka ini dilatih lebih dulu tentang penggarapan lapangan secara bersama. Dengan menerapkan sistem atau prosedur 10 langkah PLKB. Setuju aja ceritanya. Pada satu hari lupa tanggal dan lain sebagainya, tapi masih banyak sekarang yang ingat, mungkin ada Pak Ropi, sekarang baru pensiun kan. Ada Pak Ade Soherlan, ada Kang Munajat, ada Kang Iman. Itu ada Bu Yeni yang sudah meninggal ya, Bu Yeni itu. Ada 32 itu Aki akan lepas untuk melaksanakan 10 langkah PLKB selama 2 minggu di 2 kecamatan. Yaitu Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun. Itu kecamatan jalur selatan ya, dari Cianjurnya itu jauh, dan jalannya tidak melalui Sukanagara, tidak, tapi melalui Ciwidey, melalui Pasir Jambu, lewat dulu ke rumah Aki. Jadi ceritanya yang 32 orang ini Aki bawa, disewakan mobil, yaitu ya semacam elep begitu, bukan elep ya, T120 itu ya, yang semacam itu. Di 2 mobil atau berapa kita waktu itu dipakai, datang ke Ciwidey karena jam 9 dari Cianjur, lama waktu itu ke Ciwidey juga, sekitar jam 3 itu baru sampai ke rumah Aki, dan kita makan bersama di situ. Setelah makan bersama kita pergi menuju tidur di Balai Gede ceritanya, lewat Rancabali ke situ Patengan ya, lewat Kawah Putih ke situ. Pada sampai ke Purut, si mobil yang mana? Yang kita sewa itu ternyata
dia tidak mau melanjutkan. Karena itu kan pudunan Bantaracap atau pudunan 1000 itu, wah terjang sekali itu. Dia tidak mau ke situ. Nah akhirnya gimana? Masa kita sudah di perjalanan ini mau jadi kemana? Apakah balik lagi ke Ciwidey atau bagaimana? Akhirnya alhamdulillah ada truk-truk yang mengangkut pupuk. Itu sudah terbiasa. Jadi pudunan yang begitu tajam yang disebut dengan tanyakan Bantaracap itu dia sanggup. Akhirnya kita ikut semua naik truk dibagi-bagi. Baik perempuan maupun laki-laki, termasuk Aki dan sini ini ikut di situ. Itulah 10 langkah ya. Tidur di Balai Gede, si Kang Edi waktu itu PLKB-nya. Kemudian besoknya ada pertemuan dengan Pak Juanda, Camat Naringul. Aki serahkan bahwa mereka akan dibimbing oleh pengawas setempat. Waktu itu ada Kang Asep dan lain sebagainya. Akan melaksanakan 10 langkah. Dan dibagi-bagi. 32 orang itu dibagi beberapa desa, kemudian 1 minggu menggarap di 1 desa itu melalui 10 langkah. Dari mulai pendekatan tokoh formal, pendataan, pendekatan tokoh informal, komitmen atau rakor, penegasan kesepakatan, KIE bersama, penteladanan, pelayanan, pembinaan sampai kepada pencatatan dan pelaporan. Itu 10 langkah. Dan itu mereka dibiarkan. Kata Pak Ropi itu sampai ada yang jalan sampai Ki, saya itu malam-malam KIE jalan. Dan ditujukan ke aseptornya itu tidak pel lagi. Karena itu mah sudah cincai kalau orang bilang MOP. Ya, yang dicarikan adalah MOP. Kalau MOW itu kan pelayanannya susah. Kalau MOP Cianjur ada timnya yang menuju ke tempat-tempat atau ke lokasi-lokasi yang jauh pelayanannya. Itu ya, Dokter Saleh juga termasuk di situ dulu. Nah, baru setelah 2 minggu, jadi 1 minggu di Kecamatan Naringul, pindah lagi serah terima dengan Kecamatan Cidaun. Di Cidaun melaksanakan yang sama seminggu lagi. Jadi mereka itu jalan kaki dari kampung ke kampung, naik terjal, motivasi dari rumah ke rumah dan lain sebagainya sesuai dengan langkah-langkah dalam 10 langkah PLKB. Baru setelah 2 minggu oleh Aki dijemput ke Cidaun, mereka ketemu di Kecamatan Cidaun, kayaknya sudah hampir setengah hidup. Tidak setengah mati, tidak. Tapi sudah lelah, kelihatannya itu seperti pasukan perang gitu. Pasukan perang yang sudah mentaklukkan beberapa musuh. Dan ternyata, mohon maaf ya, ada 1-2 orang dari situ yang akan mengundurkan diri. Mereka tidak menyangka, mungkin disangkanya kerja setelah jadi sarjana itu di kantor, membawa tas, naik mobil inventaris, kayak ke situ pikirannya. Tidak nyangka sampai harus datang ke rumah, harus datang ke gunung dan lain sebagainya. Nah sekarang ada pendapat yang itu sepenuhnya kuno. Nggak apa-apa, kuno juga nggak apa-apa. Karena latihan, masa latihan di online? Kan gitu, dia kan belum bertemu. Apalagi sekarang lebih rumit. Lebih rumitnya apa? Karena materi kita sekarang itu adalah materi yang umum, yang oleh orang lain. Kan begitu. Kalau kita omongkan itu basi itu. Ya. Kalau kita omongkan itu basi. Apalagi kalau melalui media sosial. Tidak tersentuh gerakan-gerakan lain. Bukan Aki tidak senang. Senang-senang saja. Kombinasikanlah. Begitu ya. Itu saja dulu dari Aki. Ini pengalaman berharga. Tapi alhamdulillah. Pengalaman pahit ini menjadi pengalaman manis, dan sekarang sudah pada jadi kepala bidang, sudah jadi kepala dinas, dan pada umumnya saat ini memasuki masa pensiun. Selamat ya, mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.